Pemerintah Provinsi Banten, bekerja sama dengan Bank Banten, kini meluncurkan sebuah inovasi baru bernama Program Tabungan Pajak. Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk mencicil pembayaran pajak kendaraan mereka secara bertahap. Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa program ini lahir dari keresahan yang dirasakan oleh para pengemudi ojek online, atau ojol. Mereka seringkali merasa keberatan jika harus membayar pajak kendaraan secara sekaligus dalam satu waktu. Tabungan pajak ini sebenarnya adalah hasil permintaan atau hasil audiensi kami dengan kawan-kawan ojol, di mana salah satu kendala mereka adalah saat jatuh tempo membayar pajak, mereka terkendala dengan keuangan, ujar Gubernur Andra Soni di Geraha Banten, Kota Serang, pada Selasa, 29 Juli 2025. Menurut Andra, nominal pajak kendaraan memang terasa berat jika harus dibayarkan secara penuh dalam satu kali. Dengan adanya opsi menabung secara bertahap, beban pengeluaran diharapkan dapat menjadi lebih ringan. Nah, tentu harus ada upaya, salah satunya dengan menabung, meskipun jumlahnya kecil, tambahnya. Untuk kemudahan nasabah, Kantor Samsat Provinsi Banten juga menyediakan loket khusus bagi peserta tabungan pajak. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran dan menghindari antrean panjang yang biasa terjadi di bank. Kalau ke bank biasanya antre lama dan sebagainya. Nah, kali ini Bank Banten menyediakan loket khusus, sehingga tidak terlalu lama dan tidak mengganggu jam kerja para pengemudi ojol, jelas Andra Soni. Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa program tabungan pajak ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengemudi ojol saja. Masyarakat umum di Banten juga bisa ikut serta. Sebenarnya bukan hanya untuk ojol, tapi untuk siapapun warga Banten yang ingin menabung demi membayar pajak kendaraan bermotor. Mereka bisa memanfaatkan program ini, tegasnya. PLT Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rita Prameswari, memberikan detail lebih lanjut mengenai teknis program ini. Ia menjelaskan bahwa dana yang ditabung dalam rekening ini tidak dapat ditarik kembali karena memang secara khusus dialokasikan untuk pembayaran pajak. Uang tabungan akan di-hold dan tidak bisa diambil karena tujuannya memang khusus untuk membayar pajak, kata Rita. Mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui auto debit setelah cicilan awal, hingga 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo pajak, memastikan kendaraan dapat diperpanjang masa berlakunya setiap tahun. Rita Prameswari berharap program ini benar-benar dapat meringankan beban pembayaran pajak masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini merasa kesulitan melunasi pajak secara penuh dalam satu waktu. Keuntungannya, pajak terasa lebih ringan karena bisa dicicil 12, 6, atau 5 bulan. Selama ini masyarakat merasa berat membayar pajak sekaligus. Dengan tabungan pajak, beban bisa diringankan, ungkapnya. Saat ini, program tabungan pajak masih dalam tahap sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan tentu saja, para pengemudi ojek online, dengan harapan besar dapat memberikan kemudahan pembayaran pajak. PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blampidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.